Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi materi yang kedua di Google Colab itu kita mengenal tentang percabangan. Ya, di percabangan itu ada if dan else gitu. Nah, di percabangan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam pemrograman. Nah, sintaksnya seperti ini: if dan else, dimana habis if itu ada kondisi. Oke, di sini saya akan memperjelas lagi. Oke, di sini misalkan ya, di sini if terus kemudian kondisi. Nah, setelah itu ngapain nih gitu. Nah, terus kalau tidak itu maka kita akan ngapain gitu. Nah, masih belum jelas ya. Jadi gini, kalau misalkan di bahasa Indonesia ini, jika hujan gitu, maka kita akan berteduh. Jika tidak, maka kita ngapain nih gitu, tidur gitu, misalkan gitu ya. Nah, terus ada lagi sintak yang dia itu ada kalau di pemrograman PHP itu ada seperti ini: if terus kondisi, terus ada lagi namanya di sini jawaban ya, ini kondisi yang jawaban ngapain, terus else if kalau di PHP itu ini ngapain, else ngapain. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini misalkan kalau kan ada dua nih ya, ada dua, else if dan else, dan yang ketiga yaitu ada yang ketiga if, else if dan else gitu. Nah, misalkan di sini di bahasa Indonesia nya itu jika hujan gitu, maka kita berteduh. Jika bawa payung saat hujan maka kita akan berangkat. Jika tidak keduanya, misalkan udah hujan nggak bawa payung, maka kita tidur gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, di sini ada misalkan di variabel nilai gitu, nilai yaitu 80. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 70, maka dia akan lulus gitu. Jadi nilainya kalau misalkan lebih dari 75 dia akan lulus gitu ya. Nah, kalau misalkan kurang dari 75, di sini karena nggak ada else atau else if itu dia pasti kosong gitu, ngapa-ngapain gitu. Nah, kita coba di Google Colab ya. Pertama kita buka dulu colab.google. Nah, terus di sini kita pilih new notebook. Oke, kita coba untuk membuat variabel yaitu nilai sama dengan 80 gitu ya, sesuai di sini. Nah, if nilai lebih besar sama dengan 75 gitu, kita akan ngapain, keluar apa nih gitu, print lulus gitu. Kita coba untuk running. Oke, lulus. Kita coba untuk kalau misalkan ini di bawah 70, misalkan 60, itu di bawah 75 misalkan 60, dia tidak ada gitu, tidak ngapain. Beda kalau misalkan di sini ada else
so kita apa ini gitu harus sama print tidak lulus. Nah, tidak lulus gitu. Oke. Nah, ini sudah saya praktekin, di sini sudah saya praktekin. Nah, di sini ada inputan. Jadi inputan itu misalkan kita di sini saya bikin lagi ya. Tambah lagi di sini. Misalkan nilai. Nah, variabel nilai nanti akan ada inputan di sini masukkan nilai, Oke. Nah, di sini ada langsung ada kondisi di sini gitu. Jika nilai yang diinputkan lebih besar sama dengan 75, maka tampilkan lulus gitu. Terus nah, jika dia jika dia kurang dari yang diinputkan, yang ini kurang dari 75, maka tidak lulus gitu. Nah, di sini langsung ada inputan. Bentar. Oh, ini di sini ada kurang. Nah, di sini kalau misalkan saya kasih masukkan nilai 80, misalkan saya enter, dia akan lulus. Tuh. Kalau misalkan di sini saya inputkan 75, 70, karena dia di sini jika nilai lebih besar sama dengan 75 ya dia akan lulus. Kalau kurang berarti dia masuk ke sini, tidak lulus. Tidak lulus. Nah, sekarang saya ingin tahu kalau misalkan saya di sini saya masukkan 75 ya, kira-kira lulus atau tidak lulus. Oke, kita coba lulus karena di sini ada sama dengan. Oke. Nah, materi terusan yang di sini ada namanya else if yang tadi saya jelaskan di sini. Nah, ada kalau di PHP di sini ada else if, kalau misalkan di Python itu elif ya. Nah, kita coba untuk kita inputkan umur. Kita bikin lagi di sini. Nah, variabel kita bikin variabel umur sama dengan integer ya. Integer input, masukkan umur kamu. Jika umur kurang dari 12 ya, maka print anak-anak. Terus di sini ada elif. Jika umur lebih kecil dari 18, maka print remaja. Nah, jika selain itu, selain dari 12, maka kita print dewasa. Nah, jadi kalau misalkan di sini cara bacanya, nah jika
variabel umur ini yang kita inputkan nanti, kalau nilainya kurang dari 12 ya, kurang dari 12, maka dia akan keluar ini anak-anak ya. Jika dia kurang dari 18 gitu, kurang dari 18, maka yang keluar ini. Jika tidak keduanya, maka dia akan keluar ini gitu. Nah, kita coba jalankan. Umur kamu berapa? Misalkan saya 30. Nah, dia dewasa gitu. Jadi dia tidak ada kurang 30 ini kurang dari 12, tidak, dia lebih, bukan ini berarti 30 kurang dari 18 enggak, tidak, dia lebih, maka dia akan keluar ini gitu. Kita coba jalankan lagi. Misalkan kita isi dengan 15. Oke, dia masuk ke remaja gitu. Jadi waktu saya masukkan umur di sini 15, maka di sini dieksekusi. Benar tidak? Umur kurang dari 12 ya, apa namanya, 15 kurang dari 12, tidak, maka ini tidak dieksekusi. Terus dicek lagi, benar tidak? Umur kurang dari 18, betul, ini dikeluarkan. Dan di sini dari yang sudah dikeluarkan di sini di stop, jadi di sini yang LC ini tidak dieksekusi. Jadi seperti itu. Oke, terus materi selanjutnya yaitu di sini ada operator perbandingan. Di sini sama dengan, tidak sama dengan, tidak sama gitu. Terus lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, terus lebih kecil sama dengan. Di sini ada logika juga yaitu and, or, sama not gitu. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat seperti ini, login. Nah, kita buat dua variabel di sini. Yaitu variabelnya yaitu, kalau misalkan kalian, kita harus tahu variabel itu ini variabelnya. Ya, ada dua, username dan password. Kita buat dulu. Username itu sama dengan input, masuk ke username, kemudian password, input, masukkan password, if gitu. Jika username sama dengan admin dan password sama dengan 123 itu. Oh sorry, di sini kita pakai string. Oke. Dia print di sini, print login berhasil. Jika tidak, maka print login gagal. Oke, kita harus kecil ya. Oke, kita misalkan admin, saya enter, kemudian passwordnya 123, login berhasil. Jadi begini, kalau misalkan kita inputkan username, misalkan yang kita inputkan yaitu admin dan password yang kita inputkan itu 123, jadi nilai di dalam variabel ini itu ada 123 ya, apa nah, ini admin, ini 123. Jadi
username misalkan admin, dia sama persis dengan yang yaitu yang kita tulis di sini dan gitu. Password yang kita inputkan itu sama persis dengan ini, maka dia akan berhasil. Kalau tidak itu dia akan gagal gitu. Kalau misalkan di sini kita ganti OR, ya, di sini kita ganti OR, maka di salah satunya benar, maka dia akan masih berhasil gitu. Kita coba nah, misalkan di sini saya admin, nah kita passwordnya kita samakan juga admin, harusnya salah dong gitu ya, karena passwordnya yang kita setting itu adalah 123. Nah di sini kalau salah satu benar, maka dia akan berhasil login. Jadi seperti itu kalau ini kita pakai OR gitu ya. Oke, mungkin itu aja materi tentang tentang percabangan atau kondisi ya. Nah, kondisi, kalau misalnya saya nyebutnya kondisi, konsep percabangan. Jadi yang harus kita tahu adalah if, else, dan else if itu. Kalau misalkan di Python namanya elif ya. Ini materi bisa kalian download di deskripsi. Oke, itu aja. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.